Kami persilakan Dr. Ani Aryani Nurenes. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih kepada Pak Imbang, Direktur Politeknik Negeri Bandung, yang sudah menyampaikan pendahuluan mengenai pentingnya menulis, kemudian Pak Henry dan tim dari jurusan Teknik Sipil yang memfasilitasi kegiatan ini, sangat hebat untuk panitia ya. Kemudian Bapak Ibu dari Politeknik Negeri Bandung sebagai pembimbing program mahasiswa, juga Bapak Ibu dari institusi lain yang sudah bergabung, mahasiswa yang juga ada di pertemuan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai dengan share dulu apa yang akan saya sampaikan. Apakah bisa diterima sharingnya, Bapak Ibu? Ya, sudah ada Bu. Sudah. Baik. Topik saya kali ini mengenai keterampilan menulis proposal PKM. Bagaimana proposal PKM ini sama pentingnya harus menggunakan bahasa yang tentunya baik dan benar sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh PBUI itu ya. Nah, keterampilan menulis proposal PKM ini saya akan mulai sedikit mengenai sekilas tentang program kreativitas mahasiswa. Nah, program kreativitas mahasiswa ini adalah salah satu program yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa se-Indonesia karena di sini merupakan satu program yang bisa mengaktualisasikan hasil karya ilmiah mahasiswa se-Indonesia. Program ini cukup bergengsi di tingkat mahasiswa karena diikuti setiap tahunnya tidak kurang dari sekitar 45.000 proposal yang masuk ke Belmawa dan hanya sekitar 4.400 proposal yang didanai setiap tahun. Berarti bisa dikatakan program PKM ini merupakan program yang bergengsi karena hanya sekitar 10% didanai dan dijalankan oleh mahasiswa. Dan hasil dari program ini di akhir tahun penyelenggaraan akan menjaring sekitar 440 mahasiswa masuk di tingkat PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, mengapa program ini menjadi sangat penting? Karena mahasiswa harus berkompetisi untuk mendapatkan pendanaan seperti ini. Dan tahapan untuk mencapai program PKM ini tidak juga mudah, karena di sini ada seleksi administrasi proposal PKM. Seleksi administrasi ini benar-benar harus sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan oleh panitia pusat. Kemudian seleksi administrasi yang tidak sesuai dengan panduan yang sudah ditentukan, tentu di tahap awal sudah langsung di-reject dari penerimaan untuk mendapatkan pendanaan. Kemudian selesai dari tahap pertama seleksi administratif, dari tadi yang saya sampaikan sekitar 45.000 proposal, itu menjadi sekitar 20-25.000 proposal untuk masuk pada tahap 2. Nah, tahap 2 ini akan berbicara mengenai konten dari proposal, juga bagaimana baiknya proposal itu ditulis oleh mahasiswa. Nah, seleksi konten ini, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Paula, salah satunya adalah dari sisi judul. Misalnya, judul itu harus ditulis sangat efektif, tidak lebih dari 12 kata. Ketika lebih dari 12 kata, langsung dicoret. Jadi, dari 25.000 proposal, yang akan diseleksi adalah 4.400. Berarti ini sudah 1/5 dari total proposal yang lolos pada tahap administrasi. Sebegitu ketatnya sampai bahwa proposal yang ditulis itu harus benar-benar proposal yang memiliki kualitas yang baik.
Nah, selesai dengan konten proposal, didapat sekitar 4.400, mulai dilaksanakan kegiatan PKM yang kira-kira hanya sekitar 3 bulan pelaksanaannya. Karena di bulan keempat, mahasiswa yang lolos ini akan masuk ke seleksi PIMNAS. Nah, seleksi PIMNAS itu dilakukan setelah monitoring dan evaluasi PKM di internal institusi dan secara nasional. Dan kegiatan PIMNAS ini adalah kegiatan yang sangat mengharukan. Saya pernah hadir di kegiatan PIMNAS ini. Polban waktu itu hanya bawa 1 tim ke PIMNAS, ya bisa mengantarkan 1 tim, terharu bagaimana mereka berjuang, bagaimana proposal ini bisa membawa mereka berkompetisi di tingkat nasional dari yang 45.000 menjadi 400, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan kondisi saat itu. Dan itu membawa nama baik bagi institusi masing-masing. Nah, selain dari PKM yang ada dari Belmawa Dikti, dan sayangnya tahun ini PKM ini belum ada jawaban resmi dari Belmawa Dikti, apakah proposal tahun ini akan didanai atau tidak, karena kami masih berharap proposal ini bisa didanai. Ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang mengganggu program-program mahasiswa di tingkat Dikti, ini juga membuat program PKM sampai saat ini belum ada kejelasannya. Tetapi kita juga punya kegiatan PKM Polban di tingkat Polban. Ini dilakukan di bawah koordinasi pembantu Direktur 3, bahwa PKM Polban diarahkan sama persis panduannya juga dengan PKM Belmawa. Kalau PKM Belmawa ada 2 tahap untuk evaluasi proposal, tetapi kalau PKM Polban dilakukan dalam 1 waktu, seleksi administrasi dan seleksi konten secara bersamaan. Setelah lolos dari seleksi administrasi dan konten, mahasiswa langsung melakukan tanda tangan kontrak dan menjalankan kegiatan PKM-nya. Kegiatan PKM ini juga dilakukan terhadap monitoring dan evaluasi dan diakhiri dengan pelaporan. Apa bedanya? Bedanya PKM Polban dengan PKM Belmawa. Kalau PKM Polban yang memasukkan proposal itu biasanya sekitar 300 proposal dan akan didanai sekitar 120 sampai 150 proposal. PKM Polban dananya juga tidak terlalu berbeda jauh dengan PKM Belmawa. PKM Belmawa itu sekitar 5 sampai 7,5 juta, PKM Polban di 4 sampai 6 juta. Dan ini pun sudah tergolong cukup baik dari sisi pendanaan, sehingga PKM Polban harus menjaring juga proposal dengan administrasi dan konten yang baik di sini. Nah, dalam hal ini, karena Polban memiliki jurusan dan mahasiswa yang jumlahnya mencapai 5.000, diharapkan proposal yang masuk ini tidak hanya 300, tetapi lebih dari itu. Karena kami berharap semakin banyak mahasiswa yang masuk, semakin banyak hasil-hasil judul-judul yang menarik yang bisa dihasilkan dari PKM ini. Dan di sini diharapkan bagaimana mahasiswa dan dosen terlibat dalam peningkatan penulisan proposal PKM. Diharapkan 500 proposal masuk, ide semakin menarik, ide semakin kreatif, jumlah yang masuk menjadi sangat kompetitif. Dan di sini terdapat hambatan kenapa mahasiswa tidak menulis proposal PKM. Yang dilihat di sini adalah belum mengetahui cara membuat proposal yang benar. Sehingga mahasiswa ketika membaca panduan hanya melihat, ya susah, tidak, saya nggak punya ide. Dan ini sudah dimulai dari awal ketika
dosen tidak memberikan semangat dengan kuat bagaimana menulis proposal itu sebetulnya sangat menyenangkan. Ya. Dan banyak mahasiswa mengatakan, aduh saya waktunya kurang. Padahal mahasiswa kalau main games itu bisa sampai berjam-jam. Tapi untuk hal-hal seperti ini selalu mengatakan, maaf Bu, waktu saya kurang. Nah, dari hal-hal seperti ini yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi. Apa sih manfaatnya ketika kita bisa menulis proposal PKM? Kita menjadi lebih berpikir secara sistematis, kita bisa meningkatkan kemampuan menulisnya, kita bisa memberikan ke mahasiswa bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah kreativitas, kita bisa mengasahnya dengan cara betul tadi Bu Paula sudah sampaikan, Pak Bimbang juga menyampaikan, membaca kita akan mendapatkan satu kreativitas. Tidak mungkin hanya dengan melamun saja, tetapi kita harus menggabungkan antara membaca dengan menulis. Membaca, mencontoh beberapa ide-ide kreatif, kita aplikasikan di proposal yang akan kita lakukan, dan ini membantu dalam mengasah kreativitas mahasiswa. Tidak sedikit dari hasil PKM ini menghasilkan topik-topik yang inovatif, topik-topik terbaru, topik-topik yang sangat menarik dari PKM ini. Kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama tim. Saat ini yang sangat dibutuhkan di industri adalah tidak bekerja sendiri, tetapi bagaimana tim bisa membentuk satu kerjasama yang unggul untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan dana kegiatan, karena banyak juga dari mahasiswa biaya tugas akhir saya tinggi, biaya untuk melakukan suatu kegiatan tinggi, tetapi dengan proposal yang baik kita akan mendapatkan dana kegiatan. Dan terakhir untuk membuat proposal PKM ini cita-citakan bahwa saya harus masuk PIMNAS. Ini mungkin PIMNAS pun satu kali selama masa pendidikan di institusi Bapak Ibu, tetapi kesan yang didapatnya adalah kesan yang sangat baik tentang bagaimana kita bisa mengisi kegiatan selama di institusi Bapak Ibu ini. Namun, Bapak Ibu kita semua menyadari tidak mudah menulis proposal dengan baik ini. Ya, saya pun harus belajar banyak bahwa menulis proposal itu tidak bisa dilakukan sekarang menulis pasti akan didanai. Tetapi ini merupakan satu proses yang terjadi berulang-ulang, berkali-kali dengan waktu yang tidak sebentar. Kalau kita dulu belajar menulis, kita tahu pembacanya seperti ini, ya harus kita lakukan berkali-kali. Nah, bagaimana meningkatkan supaya kita bisa terampil dalam menulis? Ini yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menuangkan, mengembangkan pikiran, gagasan, ide dalam struktur tulisan yang teratur. Struktur tulisan yang logis, sistematis, sehingga mudah ditangkap oleh pembaca. Bu Paula menyampaikan, Pak Imbang juga menyampaikan bagaimana menulis dalam kata-kata, dalam kalimat yang efektif. Tidak banyak membuang kata-kata yang tidak perlu masuk di dalam tulisan kita, di dalam paragraf kita. Kadang-kadang betul seperti yang Bu Paula sampaikan, dalam satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat, kalimat itu intinya mungkin hanya subjek, predikat, objek. Tetapi kata keterangannya ini banyak sekali yang membumbui sehingga sulit kita menangkap apa yang kita harapkan. Nah, keterampilan menulis didapat karena kita sering membaca. Dengan kita sering membaca yang berkualitas tentunya kita akan melihat, kita akan mempelajari struktur yang seperti ini yang diinginkan oleh para pembaca. Kita mulai ikuti, kita mulai lakukan, dan ini harus terus berulang dilakukan oleh kita supaya kita semakin terampil dalam menulis. Nah, untuk menulis proposal PKM atau proposal lainnya cenderung sama karena
semua proposal memiliki panduan untuk diikuti, yaitu menggunakan format yang sudah ditentukan. Bahkan proposal penelitian yang dilakukan di Polban sendiri, Pak Nurholis, Ketua PPM itu sudah membuat satu format hanya menggunakan format ini. Proposal yang tidak menggunakan format ini tidak akan dievaluasi selanjutnya sehingga langsung gugur. Dan ini juga sama terhadap proposal yang lain. Gunakan format yang telah ditentukan. Ya. Kemudian menggunakan bentuk kata dengan benar. Bentuk kata yang standar itu kan berarti subjek, predikat, objek, tambah kata keterangan, ya, dan tidak menggunakan terlalu banyak kata-kata yang tidak diperlukan. Kemudian memilih kata yang tepat. Ya. Dalam kata yang tepat ini, misalnya dalam satu kalimat tidak ada dua kata yang sama, baik itu katanya yang sama atau sinonimnya. Berarti kita tidak mengulang kata-kata dalam satu kalimat yang sama. Menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas. Ya. Tentunya juga kita harus menggunakan ejaan dengan benar. Yang perlu diperhatikan hal yang kecil tetapi sangat mengganggu adalah ketika kita menggunakan tanda baca. Tanda baca, bagaimana menggunakan tanda koma saja ini banyak sekali yang salah. Kapan kita menggunakan koma, setelah atau setelah spasi atau tanpa spasi. Tanda titik dua, tanda kutip. Nah, ini hal yang sebetulnya sudah diajarkan sejak dahulu, tetapi ketika kita menuliskan menjadi salah dan terlihat dalam proposal, menurunkan kualitas proposal. Sehingga kalau ada dua proposal dengan isi yang sama, konten yang sama-sama baik, yang akan dipilih adalah proposal dengan ejaan yang benar. Ya. Kemudian kalimat yang efektif, sudah dijelaskan tadi. Kemudian hindari paragraf yang panjang. Tidak sedikit saya menemukan dalam satu proposal, paragraf itu bisa memenuhi setengah atau 3/4 dari halaman, dari satu halaman. Berarti kalimat ini panjang sekali. Padahal kalau kita ingat paragraf ini terdiri dari satu kalimat utama dengan beberapa kalimat pendukung. Tetapi karena panjangnya paragraf ini terdiri dari bisa lebih dari satu kalimat utama. Sehingga paragraf ini pun kadang-kadang kalau kita akan menulis, kita buatkan dahulu outline-nya. Topik utama apa yang akan kita tulis di paragraf ini dan paragraf selanjutnya. Ya. Kemudian mengupayakan ide atau informasi utama didukung secara jelas oleh ide atau informasi tambahan. Ini ide-ide kita bisa disampaikan, kemudian informasi atau ide tambahan bisa dari kajian, studi, atau penelitian terdahulu mengenai apa yang kita tulis, tetapi jangan melupakan bahwa yang akan kita buat proposal ini kita memiliki satu keunikan, satu novelty yang berbeda dari studi-studi yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kemudian mengupayakan terciptanya paragraf dan keseluruhan tulisan ini koheren, sehingga mudah mengikuti jalan pikiran atau informasi yang disajikan. Nah, proposal yang baik tidak harus terdiri dari berpuluh-puluh halaman, tetapi mampu menyampaikan apa yang menjadi penting untuk dibaca oleh evaluator kita, sehingga proposal yang disampaikan ini menjadi sangat concise, sangat padat dan efektif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Jangan lupa, ayo kita menulis. Itu Bu Dewi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.